Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa tertutup? Kenapa ini bisa menjadi permasalahan etik? Tentu saja ada kekuatan-kekuatan yang tidak mau ini terbuka. Dan inilah masalahnya. Citra ini yang sangat buruk sekali. Berarti negara ini sudah bukan negara hukum lagi. Jadi aktivitas kriminal ini sudah dilindungi oleh hukum. Kalau ini merugikan 3% dari PDB, ya PDB kita 17.000 triliun, kalau 3% aja sekitar 500 triliun. Saya perkirakan 3% sampai 5%. Anggap 3% 500 triliun. Berapa kerugian negara? Ini adalah kerugian ekonomi, belum kerugian negara. Nah, kerugian ekonominya bisa 500 sampai 800 triliun. Kerugian negara adalah pajak-pajak yang tidak masuk, royalti yang tidak masuk, dan juga pajak badan yang tidak masuk. Nah, itu saya perkirakan paling sedikit 40%. Ya, pajak badan 22% dari neto, dan ini adalah semuanya sudah profit karena kalau dari yang legal itu mereka sudah membebankan biaya-biaya itu di mereka punya operasional. Jadi ini sebetulnya murni adalah keuntungan. Nah, kalau 500 triliun itu kalau kita kalikan dengan 40% yang hak negara, maka itu 200 triliun keluarnya. Nah, ini semuanya sudah indikasi, ini sebetulnya cuma kemauan saja, kemauan untuk menyelidiki dan menyidik. Saya rasa ini sangat mudah sekali gitu, kalau memang ada keinginan ini akan terbongkar semuanya, sangat mudah gitu. Iya, terima kasih. Kalau kita bicara illegal mining atau tambang ilegal, ya ini bukan masalah dari kebijakan lagi. Ya ini memang berlawanan, namanya ilegal kan gitu. Jadi ini memang adalah sesuatu yang aktivitas ilegal yang menginginkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Dan begini, ini ada beberapa hal. Pertama adalah tambang ilegal ini sangat bahaya sekali terhadap kerusakan lingkungan. Masalah kerusakan lingkungan ini bisa sampai berpuluh-puluh tahun tidak selesai karena di sini memakai bahan-bahan kimia untuk pertambangan ini, lalu kemudian mereka ke bahan kimia itu menyerap ke dalam tanah, air, sungai dan sebagainya, dan juga sampai menghilangkan atau biodiversity, ya, keanekaan ragam dari hayati maupun itu binatang. Nah, itu pertama, merusak kesehatan-kesehatan. Lahan dari sekitar itu juga akan mati. Jadi ini akan merusak dampak lingkungannya sangat parah sekali. Lalu kalau kita lihat, illegal mining ini adalah perampasan aset negara. Apapun dia punya motivasi, ini adalah kriminal. Ya, ini adalah perampasan dari, apalagi kalau kita lihat di kekayaan alam, kekayaan sumber alam ini. Jadi di sini adalah perampasan kekayaan alam dan memiskinkan rakyat miskin di daerah. Karena itu hak mereka itu dirampas gitu. Nah, oleh karena itu ini harus diusut tuntas. Dan ini bukan masalah yang tadi dikatakan bahwa apakah ini ada yang diberhentikan itu. PT dia pemberhentian tidak ya, dengan hormat. Ini masalah kriminal sudah. Ya, etik, Bro. Iya. Persoalan etik. Ya. Nah, ini masalahnya kriminal ini. Nah, itu persoalan etik itu. Dan ini adalah kriminal gitu. Mau apapun persoalan etikitas mengenai keuangannya, mengenai kriminalisasinya, mengenai aktivitas kriminalnya. Nah, ini yang harus diinginkan. Dan pertanyaannya adalah, aktivitas ilegal ini pasti ada yang melindungi. Nah, siapa yang melindungi? Nah, kalau kita lihat, ini luar biasa di sini.
ada 2.700 tambang ilegal menurut sumber dari SDM. 2.600 adalah tambang mineral, 2.600 adalah tambang mineral, dan 100 adalah tambang batubara. Dari 100 tambang batubara yang sudah terkuak, yang sudah terbuka, ada 21 izin tambang palsu di Kaltim. Nah, namanya tambang palsu, yaitu tambang ilegal. Dan sudah dibikin pansus. Artinya ini sudah ada di media. Tetapi apa akhirnya? Apakah ini salah satu sebetulnya yang tambang yang Ismail Bolong itu yang nanganin? Salah satu, salah dua, atau salah tiga ini. Bahkan dari 21 izin tambang ini. Masalahnya adalah kenapa ini bisa tertutup? Apakah ini juga bagian dari Satgasus atau apa? Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa tertutup? Kenapa ini bisa menjadi permasalahan etik? Tentu saja ada kekuatan-kekuatan yang tidak mau ini terbuka. Dan inilah masalahnya. Artinya kalau ini tidak dituntaskan, berarti terindikasi bahwa ada kekuatan formil di penguasa yang melindungi ini. Ini kan masyarakat yang menduganya seperti itu. Yang lebih parah lagi adalah pelindungan ini bisa dikatakan kalau perlindungannya adalah secara murni, secara formal itu dilakukan oleh penguasa hukum, oleh Satgasus, dan sekarang dilindungi, tidak diusut dan sebagainya. Ini bisa menjuruskan kepada state crime, artinya kriminal, tindakan aktivitas kriminal yang dilindungi oleh negara. Citra ini yang sangat buruk sekali, berarti negara ini sudah bukan negara hukum lagi. Jadi aktivitas kriminal ini sudah dilindungi oleh hukum dan terbuka juga oleh yang kasus-kasus yang Satgasus, perlindungan mengenai judi ya, online maupun offline dan sebagainya, yang PPATK sudah membuka, yaitu ada aliran-aliran dana yang beredar 155 triliun dan sebagainya. Dan ini sampai di mana sekarang? Usutan-usutan ini tidak diusut tuntas. Maka kalau ini saja yang tidak diusut tuntas, maka jangan diharapkan bahwa kasus Ismail Bolong juga akan bisa terusut. Dan negara kita ini akan terjebak kepada negara yang melindungi kriminal, yang dilakukan oleh oknum-oknum dari penguasa hukum itu sendiri. Nah, inilah yang sangat bahaya. Ini Ismail Bolong ini salah satu yang ditangkap. Sebetulnya untuk menyelidiki bahwa apa yang dikatakan Ismail Bolong benar apa tidak, langsung aja buka dari PPATK, langsung kelihatan semuanya itu. Nah, jadi di dalam suatu aktivitas, kegiatan dari aktivitas ini, maka tidak terlepas dari pencucian uang. Nah, pencucian uang ini bisa menjadi pintu masuk untuk diadakan penyelidikan lagi yang lebih dalam dan bahkan penyidikan. Nah, pertama adalah kita lihat apakah juga ada keterlibatan dari tambang legal. Nah, biasanya di situ adalah keterlibatan karena sulit sekali tambang ilegal dia langsung ke luar negeri. Itu mesti ada izin-izin, karena di luar negeri juga mesti ada dokumen-dokumen bahwa ini adalah barang sah. Nah, bisa saja dokumen itu dibeli. Nah, ini kan ada pembelian dokumen palsu yang seolah-olah dijadikan legal. Atau yang kedua adalah ada dari tambang ilegal masuk ke tambang legal, dicuci di sana gitu. Nah, dari situ tambang ilegal tadi dia akan keluar dana-dana yang untuk si tambang ilegal ini. Nah, kalau ada aliran dana di daerah-daerah remote atau itu pasti adalah atau terindikasi bahwa itu kemungkinan ada aktivitas ilegal. Nah, sekarang berapa nilainya? Tadi Bung Slamet sudah mengatakan bahwa saya memprediksi sekitar ada 200 triliun. Sebetulnya catatannya adalah begini, kalau ini merugikan 3% dari PDB, ya PDB kita 17.000 triliun, kalau 3% aja sekitar 500 triliun. Saya perkirakan 3% sampai 5%. Anggap 3% 500 triliun. Berapa kerugian negara? Ini adalah kerugian ekonomi, belum kerugian negara. Nah, kerugian ekonominya bisa 500 sampai 800 triliun. Kerugian negara adalah pajak-pajak yang tidak masuk, royalti yang tidak masuk, dan juga pajak badan yang tidak masuk. Nah, itu saya perkirakan paling sedikit 40%. Ya, pajak badan 22% dari neto, dan
ini adalah semuanya sudah profit karena kalau dari yang legal itu mereka sudah membebankan biaya-biaya itu di mereka punya operasional. Jadi ini sebetulnya murni adalah keuntungan. Nah, kalau 500 triliun itu kalau kita kalikan dengan 40% yang hak negara, maka itu 200 triliun keluarnya. Dan ini baru kita bicarakan mengenai tambang ilegal. Belum lagi yang mineral-mineral lain yang ada 2.700 yang ilegal itu. 2.700 pertambangan ilegal. Nah, berapa nilainya? Saya rasa 3% dari PDB ini sangat dengan harga yang seperti sekarang ini sangat konservatif sekali, sangat underestimate. Nah, kita bisa bikin range lah ya, mau 3% sampai 10% itu berapa gitu kan. Tapi kan ini hanya hitungan saja. Nah, intinya adalah potensi-potensi situ ini yang harus diselidiki. Inilah yang membuat rasio pajak Indonesia sendiri sangat turun terus. Gitu. Jadi sehingga pemerintah tidak mempunyai kapasitas lagi di dalam fiskalnya untuk membiayai keperluan-keperluan masyarakat miskin. Ini yang saya katakan adalah memiskinkan rakyat miskin. Kalau kita lihat pencucian uang itu di mana? Pertama kita lihat kalau sudah dapat ada sumber dananya, seperti PPATK mengatakan judi online adalah 155 triliun. Lalu dilihat itu kemana saja dan siapa perantara pencucian uang itu. Nah, biasanya perantaranya adalah mereka masuk ke bursa, masuk ke manajer investasi, masuk ke perusahaan startup. Ada yang membeli perusahaan startup pisang goreng, bahkan martabak, kan gitu. Ya, berapa puluh miliar, berapa ratus miliar dan gitu. Nah, ada seperti itu dan juga ada dan ini sudah terbuka, ada penyelidikan yang namanya report ya, FATF. Financial Action Task Force. Dia menyelidiki hasil uang-uang ilegal dari kejahatan lingkungan dan sebagainya dan ke pencucian uangnya. Dan ada satu report pencucian uang itu adalah juga masuk kalau di klub sepak bola. Kenapa klub sepak bola? Karena ini klub sepak bola adalah kalau di Eropa itu sangat besar sekali. Nah, dia masuk ke situ juga. Jadi sponsor, pembelian kepemilikan dan sebagainya. Nah, di sini juga ada sponsor dari minyak goreng ya ke klub sepak bola juga. Nah, ini semuanya sudah indikasi ini sebetulnya cuma kemauan saja, kemauan untuk menyelidiki dan menyidik. Saya rasa ini sangat mudah sekali gitu kalau memang ada keinginan ini akan terbongkar semuanya sangat mudah gitu. Tapi ya sekali lagi bahwa hukum di Indonesia ini belum berlaku kepada semua orang. Jadi bahwa alasan bahwa di sini belum bisa dituntaskan dan sebagainya ini adalah hanya sebagai excuse saja yang memang niatnya adalah melindungi oknum-oknum tertentu. Nah, terutama peran Satgasus. Apakah ini semuanya ada keterkaitan peran Satgasus? Atau ada oknum-oknum juga yang lainnya juga bermain, ini harus dituntaskan. Karena kalau negara tidak menuntaskan ini, lalu banyak kebocoran-kebocoran seperti begini, maka kita punya fiskal itu akan hancur lebur, tidak ada dana-dana untuk memperbaiki taraf hidup manusia miskin, dan kita akhirnya akan menuju ke negara gagal. Saya rasa itu, Bung Slamet. Terima kasih. Antoni, kalau tadi Prof tadi menyinggung bahwa sebetulnya sudah dibentuk pansus untuk illegal mining ini, tapi nanti kita sebetulnya tanyakan ke Komisi 7 ya. Ini yang menyampaikan sinyalemen terkait dengan illegal mining ini diantaranya fraksi PKS Pak Mulyanto ya. Mestinya kita hadirkan beliau untuk bisa menanyakan progres berapa jauh sebenarnya bahasan pansus terkait dengan illegal mining. Itu yang pertama, Prof. Apa komentar Anda? Yang kedua, kalau kita coba perhatikan, ini kan ternyata ilustrasi yang Prof. Antoni Budiawan tadi sampaikan menarik itu. Illegal mining tidak berdiri sendiri. Karena kalau kita bicara masalah ekspor tambang batu bara, itu juga melibatkan dokumen-dokumen resmi yang itu sangat memungkinkan, hanya bisa memungkinkan potensi itu dilakukan kepada pelaku-pelaku
legal miningnya yang memiliki legal aspek yang cukup memadai, dan seberapa sebetulnya itu bisa diidentifikasi hingga kemudian bisa terurai. Terus berikutnya, Prof, Anda tadi berulang kali menyebut bahwa ini seolah-olah pintunya bisa terkuak kalau ada kemauan atau keinginan yang kuat untuk bisa melakukan ya semacam dulu memang beberapa waktu yang lalu desakan terhadap audit Satgasus itu kan memang benar-benar menguat ya ketika terjadi Verdi Sambo, dan itu kalau kita coba inventarisir beberapa kasus-kasus hukum itu kan semakin kuat mengarah kepada dugaan pentingnya untuk melakukan audit terhadap Satgasus, mulai dari persoalan Verdi Sambo, judi online, narkoba, prostitusi dan sekarang illegal mining seperti ini. Seperti apa, Prof, Anda melihatnya nih, Prof? Iya, itu adalah, kalau saya melihatnya adalah itu prasyarat untuk dilakukan menuntaskan ini semua gitu. Kalau memang negara kita mau diperbaiki gitu. Jadi kalau ini tidak diperbaiki, ya yang bertanggung jawab adalah ya sekarang ini penguasa. Pertama adalah tentu saja ini di dalam ranah hukum, ya tentu saja bahwa di sini pihak kepolisian sangat bertanggung jawab terhadap pembersihan kasus-kasus ini sendiri. Dan kedua adalah ya tentu saja kepada Presiden langsung yang menangani ini. Ini kalau kita lihat sangat serius ini, Presiden Jokowi ini kan belum pernah membicarakan bahwa usut Satgasus. Nah, coba kalau Presiden Jokowi mengatakan begitu, usut Satgasus, tuntaskan, beres itu. Nah itulah, jadi masalah di sini adalah yang tadi saya katakan selalu political will-nya mau kemana. Ya, apakah memang mau menuntaskan hukum dan menjadikan hukum menjadi panglima di dalam kita punya aktivitas kemasyarakatan ini, atau ini bagaimana? Nah itu, jadi tanpa itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik, karena kalau hukum selalu dijadikan alat, maka semuanya ini akan menjadi pembelaan-pembelaan sepihak, artinya bahwa demokrasi tidak akan berjalan baik dan seterusnya. Demikian, Bung Fahmi. Iya, jadi rumit juga. Jadi rumit kalau kemudian keberadaan lembaga penegak hukumnya menjadi bagian dari pusaran problem yang sekarang ini ada, dan ini akan sangat ditentukan. Sebetulnya berulang kali kalau bahasanya Pak Sulaiman Buponto, ini tergantung politik hukumnya presiden yang menjadi nomor satu di dalam kabinet ini untuk menuntaskan segala hal. Dan saya kira kita bisa melihat begitu sistemiknya sebetulnya kalau kita mencoba memperhatikan kebutuhan logistik dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam itu dalam kontestasi politik, itu satu hal yang saling terkait satu dengan yang lain, dan itu sudah menjadi satu rahasia umum. Bagaimana ke depan misalnya ketika kontestasi politik itu besar, maka diperlukan aset-aset ekonomi yang luar biasa besar juga effortnya. Nah, seperti apa, Prof? Anda melihatnya ini, Prof, agar kemudian politik hukum yang benar-benar ditunjukkan oleh Presiden untuk membenahi persoalan yang sistemik ini bisa benar-benar terurai hingga kemudian sesuai dengan harapan kita. Dan apa rekomendasi Prof terkait dengan persoalan ini, Prof? Sebetulnya kalau kita lihat adalah bahwa persoalan ini akan menjadi mudah kalau memang bahwa pimpinan, ya khususnya adalah presiden, itu bisa mengatakan bahwa usut tuntas mengenai illegal mining, mengenai Satgasus dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah presiden mengetahui secara detail hal ini, ya, well informed, apakah dia memang mengetahui apa tidak gitu. Apa ditutup-tutupi kan gitu. Ya, tapi kalau kita lihat bahwa Mahfud sendiri sudah mengetahui ada kasus-kasus seperti ini. Ya, sampai sejauh mana bahwa kasus ini dianggap sebagai oknum dan dianggap sebagai sudah diselesaikan, dan laporan kepada presiden, oh ini udah beres, ini oknum, ini sudah diselesaikan semuanya. Nah ini bagaimana gitu. Nah oleh karena itu, jadi mungkin ada
kita tidak bisa mengharapkan DPR ya, karena DPR juga pernah memanggil Satgasus dan mengambil Kapolri dan sebagainya, tetapi tidak membicarakan secara tuntas apa itu, tidak mengawal lagi apa itu Satgasus, bagaimana progresnya, dan juga sudah mungkin terlupakan. Itu semacam memanggil ya sekali dan mungkin untuk memberi kepuasan kepada masyarakat, dan setelah itu ya mereka juga tidak menjalankan sesuai harapan masyarakat. Nah, di sini mungkin ada desakan-desakan kepada masyarakat, khususnya kepada beberapa organisasi tertentu yang memang sangat berkepentingan terhadap lingkungan, terhadap illegal mining dan sebagainya, yaitu memberikan masukan sendiri langsung kepada Presiden. Ini ada kejadian begini loh, bahwa ini mungkin kalau didiamkan ini akan dampaknya bagaimana, dan semoga Presiden bisa menugaskan bahwa ini menuntaskan kasus-kasus ilegal seperti ini. Ya, tapi jangan-jangan sebelum menulis surat atau bagaimana ya ada lagi intimidasi seperti ke Ismail Bolong yang harus mencabut dia punya itunya kan gitu, pernyataannya atau apapun itu. Nah, inilah bahwa ini menunjukkan bahwa ini ada suatu kekuatan penguasa yang di atas hukum ini. Dan selama ini masih berjalan, maka Indonesia menghadapi bahaya akan menjadi negara gagal. Itu saya ulang. Bung Slamet. Terima kasih Prof. Antoni Budiawan. Saya kira ini menjadi PR kita bersama, dan saya kira sebagai bagian dari civil society, masyarakat sipil, kita berkewajiban untuk bisa terus memberikan masukan kepada para penyelenggara negara, para pengambil kebijakan untuk benar-benar arif dan bijak, benar-benar ada itikat untuk bisa menyelesaikan semua persoalan, terutama hal yang sangat strategis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat yang ditunjukkan dari bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang melimpah, hingga kemudian tidak menyisakan sebagaimana yang teman-teman LSM sudah dokumentasikan ke dalam berbagai survei. Adanya setiap destinasi pengelola eksploitasi sumber daya alam selalu menyisakan kutukan sumber daya alam. Kutukannya bisa dalam bentuk disparitas ekonomi, bisa dalam bentuk persoalan problem lingkungan yang berkepanjangan, dan ini saya kira tidak baik untuk keseimbangan kehidupan, karena sesungguhnya kehidupan ini diamanahkan untuk bisa diatur secara baik, secara benar-benar merealisasikan kelestarian hidup makhluk hidup yang ada di bumi yang luar biasa, kekayaan alam yang melimpah ini. Terima kasih Prof, sekali lagi saya sampaikan